Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari wabah virus yang sedang melanda. Amin ya robbal alamin. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Dede Nurhayati dari UPTD SDN 3 Kujangsari, Kota Banjar. Di video kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang ke-6. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam bibit tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Jadi Dayu ini suka membaca dongeng anak-anak. Siapa di antara kalian yang suka membaca dongeng seperti Dayu? Yuk kita baca dongeng kebaikan hati seorang petani bersama-sama dengan Dayu. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya.
Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Sekarang tugas anak-anak hebat adalah tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Dari dongeng tersebut, kita bisa melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh petani ternyata mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatannya kepada binatang dan juga tanaman mendapatkan kebaikan yang kembali kepada dirinya. Jadi, pesan atau amanat yang bisa kita contoh dari dongeng tersebut diantaranya: 1. Kita harus baik hati dan murah hati kepada orang lain, kepada semua makhluk hidup seperti petani tersebut. Yang kedua, mau menolong semua makhluk hidup. Pesan yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan ya anak-anak. Seperti burung pipit tadi, menerima kebaikan dari petani, dia juga membalas dengan kebaikan. Pesan yang keempat, merawat hewan dan juga tumbuhan dengan baik. Seperti petani yang sudah merawat burung yang terluka sampai sembuh dan merawat pohon semangka hingga berbuah. Lalu, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Pertama, menolong burung pipit yang kakinya terluka. Yang kedua, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit setelah diberi bibit pohon semangka. Yang keempat, menanam dan merawat bibit semangka hingga berbuah. Yang kelima, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Dan yang keenam, selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Diskusikan pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompok kalian melalui WA ya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk, khususnya kepada tanaman? Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman juga merupakan makhluk Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Manfaat tanaman diantaranya adalah dapat menyejukkan udara karena tanaman mampu menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, tanaman juga bisa melindungi kita dari terik matahari. Lalu, tanaman juga bisa menjadi sumber bahan pangan baik bagi manusia maupun hewan. Kemudian, tanaman juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, tanaman juga bisa memperindah lingkungan, bisa sebagai bahan pakaian atau sandang. Contohnya kapas yang bisa diolah menjadi benang dan dipintal menjadi kain, dan kemudian bisa untuk membuat baju. Tanaman bisa juga sebagai bahan obat-obatan dan lain sebagainya. Ayo anak-anak hebat, sekarang kalian ceritakanlah pengalamanmu bersikap baik pada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Kapan kalian mendoakan orang lain? Coba dilihat gambarnya. Iya, betul sekali. Di antaranya ketika menjenguk teman yang sakit, kita mendoakan biar teman kita cepat sembuh ya. Misalkan saat kita menjenguk teman kita yang sakit, itu kita pasti berdoa. Kita
ketika berdoa tidak hanya mendoakan diri kita saja, tetapi kita harus mendoakan semua orang. Manusia dengan yang lainnya adalah bersaudara. Jika saudaranya tersakiti, maka yang lain turut merasakan sakitnya. Begitu juga ketika teman kita sedang berbahagia, sudah pasti kita juga ikut bahagia. Seperti Dayu dan teman-temannya yang sangat bahagia memetik manggis di kebun Paman Dayu. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Dalam subtema ini kita belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Ayo kita belajar bersama anak-anak. Buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran. Nah, di sini kita belajar bahwa karung Dayu berisi 540 manggis dan karung Siti berisi 590 manggis. Otomatis kita akan jumlahkan ini dengan cara penjumlahan bersusun. Kita jumlahkan ya anak-anak, 540 ditambah 590. Kita mulai jumlahkan dari satuan terlebih dahulu. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah 9 itu 13. Kita tulis di bawah angka 3. Kemudian angka 1 kita simpan di atas ratusan. Kemudian 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 5, 11, betul sekali. Kita langsung ditulis 11. Ingat ya, pisahkan antara ribuan dengan menggunakan tanda titik. Jadi hasilnya 540 ditambah 590 adalah 1130. Lalu, bagaimana kalau karung Dayu dan karung Siti ditukar posisinya? Apakah hasilnya akan sama anak-anak? Mari kita coba. 590 ditambah 540 sama dengan, kita kerjakan dengan penjumlahan bersusun. 590 ditambah 540, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 9 ditambah 4 berapa? Betul sekali, 13. Kita tulis angka 3 di bawah, kemudian angka satunya disimpan di atas. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 5, 11. Pintar sekali. Jadi, 590 ditambah 540, hasilnya juga 1130. Jadi, jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti adalah 1130. Ingat ya anak-anak, ini terjadi sifat pertukaran pada penjumlahan, di mana pada penjumlahan dengan sifat pertukaran, walaupun posisinya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Berikutnya, silahkan kalian bantu Dayu mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai 3, halaman 50 sampai 51. Kerjakan seperti contoh secara mandiri ya.
Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Nah, anak-anak hebat, sudah jelaskan yang Ibu terangkan tadi? Jadi, hari ini kalian telah mempelajari tentang arti penting berbuat baik sesama manusia, menemukan pesan dalam dongeng, dan menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Pesan dari Bu Dede, semangat belajar dan rajin berolahraga agar kita tetap sehat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan mengingat 5M. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.